Diatur oleh saudara untuk pergi ke kencan buta di kampung halamannya, targetnya adalah adik perempuannya. Tetapi yang membuka pintu ternyata adalah mantan pacarku. Dia mengenakan jubah sutra, menatapku dengan dingin. Kamu mencari siapa? Sebuah kepala lucu menyembul dari belakangnya. Kak, dia adalah kakak yang aku suka yang aku ceritakan padamu. Mantan pacar langsung menyela, dia terlihat seperti penipu. Di meja makan, aku merasa sangat tidak nyaman. Sumpit adik perempuan itu mengulur ke mangkuku, kaki mantan pacarku mengulur ke celanaku. Aku menghindari sayuran dari adik perempuan itu. Namun aku tidak bisa menghindari kaki kecil mantan pacarku yang mengenakan stocking hitam. Kemudian dia menarikku ke kamar dan membanting pintu hingga tertutup. Matanya penuh dengan keinginan posesif yang gila. Kamu semakin berani menggoda adikku? Tertawa, cepat, sentuh dan gosok seperti perempuan. Suara keras Bai Jian bergema di lorong. Membuat gendang telingaku berdengung. Aku mempererat dasi mahal di tanganku, telapak tanganku penuh keringat. Ini adalah kencan buta, dan dengan adik perempuan teman baikku. Aku sudah lama menjomblo. Teman baikku menyuruhku untuk merusak adik perempuannya. Menurut Bai Jian, adiknya, Bai Ningbing, adalah gadis manis dua dimensi. Lembut dan mudah ditaklukkan, dan juga seorang cosplayer. Aku sudah melihat fotonya. Memang langit-langit kemurnian dan nafsu. Mendesak, mendesak seperti mengancam nyawa. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyesuaikan senyumanku, baru saja akan menunjukkan citra pria hangat seperti batu giok yang telah kulatih selama setengah jam. Pintu terbuka, senyumanku membeku di wajahku, retak. Tidak ada gadis manis, tidak ada kuncir kuda ganda, hanya wajah dingin yang ekstrim. Tetapi saat ini tertutup embun beku. Liu Ruyan, mantan pacarku dalam hubungan rahasia, mantan pacar yang mencampakkanku setengah tahun lalu. Membuatku depresi selama 3 bulan. Dia mengenakan jubah sutra merah anggur, garis lehernya terbuka sangat rendah. Memperlihatkan sebagian besar kulit putih salju, ikat pinggangnya diikat dengan longgar, rasa malas itu. Benar-benar mematikan, tetapi matanya lebih membekukan daripada udara dingin Siberia. Melihatku dari atas ke bawah, bibir merahnya sedikit terbuka, mengucapkan 2 kata. Mencari siapa? Otakku berdengung. Aku telah memikirkan banyak adegan reuni, bertemu secara kebetulan di sudut jalan. Reuni teman sekelas, bahkan merebut pernikahan di pernikahannya, tetapi aku tidak pernah memikirkannya. Di depan pintu rumahnya. Aku di sini untuk kencan buta dengan adiknya. Bai Jian yang menyuruhku datang. Aku gagap, dan semua momentumku langsung hilang. Kak, siapa itu? Sebuah suara manis memecah kesunyian, di belakang Liu Ruyan. Muncul sebuah kepala kecil berbulu, Bai Ningbing melihatku, matanya langsung bersinar seperti lampu. Pipinya merona merah, dia menutup mulutnya dan berteriak kaget. Ya, itu kakak Xiao Yi, Kak. Dia adalah kakak yang kuceritakan padamu, kakak yang sudah lama kucintai. Tamatlah riwayatku. Pertempuran sengit dimulai, Liu Ruyan tidak menoleh. Matanya menatapku tajam, seolah ingin membuat 2 lubang di tubuhku, dia mendengus dingin. Terlihat seperti penipu, tampangnya tidak jujur, bermulut manis. Bai Jian bergegas keluar dari toilet saat ini, sama sekali tidak mengerti suasana, dan melingkarkan lengannya di leherku. Kak, apa yang kamu lakukan? Ini teman baikku. Hanya dengan hal itu, Lau Xiao, masuklah. Kenapa bengong? Lau Xiao itu, kakakku sama sepertimu. Jomblo tua, belum pernah pacaran sama sekali, aku diseret paksa masuk ke dalam rumah. Liu Ruyan berbalik ke samping, membiarkanku masuk, saat kami berpapasan. Aku mencium aroma parfum familiar di tubuhnya, itu adalah mawar zona terlarang. Dingin dan berbahaya, dia berbisik pelan di telingaku. Berani bicara omong kosong, kubunuh kau, punggungku langsung basah kuyup. Suasana di meja makan aneh seperti sedang syuting film horor, ayah dan ibu Bai tidak ada di rumah. 4 orang duduk mengelilingi meja, Bai Jian adalah orang yang kasar, dengan bersemangat memperkenalkan. Dik, ini Xiao Yi, muda dan menjanjikan. Meskipun dia tidak punya banyak uang sekarang, masa depannya tidak terbatas, aku sudah menyetujuinya untukmu. Bai Ningbing duduk di sampingku, dengan malu-malu menatapku, mengambil sepotong iga dan meletakkannya di mangkuku. Kakak, makanlah yang banyak, terlalu kurus. Suaranya manis sekali. Aku baru saja ingin mengucapkan terima kasih, tiba-tiba seluruh tubuhku menegang. Ada sesuatu menyentuh betis saya di bawah meja, terasa dingin. Licin dan halus, itu adalah sentuhan stocking sutra. Tanpa sadar aku mendongak. Liu Ruyan duduk di seberangku, perlahan meminum gula, tanpa melihat ke samping. Tapi kaki di bawah meja itu sangat arogan, ujung kakinya mengait celanaku. Sedikit demi sedikit naik, dari betis ke lutut, lalu ke paha. Kaki itu gesit seperti ular, sumpit di tanganku bergetar, iga yang baru saja kuambil jatuh di atas meja. Berguling 2 kali. Ada apa? Lau Xiao, apa kamu merasa tidak enak badan? Bai Jian memasukkan makanan ke dalam mulutnya, bertanya dengan tidak jelas.
Bai Ningbing buru-buru mengambil tisu untuk membantuku menyeka. Apa kamu baik-baik saja, kakak? Apa kamu tidak suka makanannya? Aku baik-baik saja. Aku hampir mati ketakutan. Kaki di bawah meja itu tiba-tiba menekan dengan keras, tumitnya menekan sisi dalam pahaku dengan kejam. Rasa mati rasa seketika melonjak ke ubun-ubun. Aku tiba-tiba mendongak menatap Liu Ruyan, dia akhirnya menatapku. Sudut mulutnya tersenyum jahat yang hampir tidak terlihat, matanya penuh provokasi dan ancaman, seolah berkata, "Nyaman?" Dahiku berkeringat, ingin menghindar. Tapi aku menghindar ke kiri, kakinya mengejar ke kiri. Aku mundur. Dia langsung meletakkan kakinya di antara kedua kakiku. Bai Ningbing masih terus memberiku lauk. "Kakak, makan ini." "Yang ini?" Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "memang harus diberi makan yang bergizi. Lagi pula, beberapa orang itu cukup lemah." Kata-kata ini menyiratkan sesuatu. Bai Jian tertawa terbahak-bahak. "Kak, kamu benar-benar lucu. Kondisi tubuh Lau Xiao baik-baik saja. Aku ingin mati saja rasanya. Makanan ini membuatku mengalami gangguan pencernaan, sungguh siksaan. Akhirnya aku berhasil melewati makan malam, aku baru saja ingin mencari alasan untuk pergi." Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Berjalan ke arahku, meraih pergelangan tanganku dengan erat, kekuatannya luar biasa. "Ikut aku, bicarakan tentang adikku." Tanpa memberikan kesempatan untuk membantah, dia langsung menyeretku ke kamarnya. "Kak, apa yang akan kamu lakukan?" Bai Ningbing panik. Anak kecil tidak boleh menyela orang dewasa berbicara. Liu Ruyan melemparku ke dalam kamar. Prak, pintu ditutup dan dikunci. Suara ini seperti amukan fajra dari neraka. Aku tamat. Tidak ada lampu yang menyala di kamar, tirai tertutup rapat, remang-remang. Hanya mata Liu Ruyan yang bersinar menakutkan. Dia memaksa saya ke pintu dan menopang kedua tangannya di sisi telinga saya. Ini adalah pose kabedon standar, meskipun aku laki-laki dan dia perempuan. Tapi auranya, saya kalah telak. "Xiao Yi, kamu hebat," dia menggertakkan gigi, suaranya seperti keluar dari sela-sela giginya. "Baru setengah tahun putus, kamu sudah tidak tahan kesepian dan mengulurkan tangan ke Bai Ningbing." Dia mengangkat satu kaki, lututnya menekan di antara kedua kaki saya, gaun tidur sutra meluncur ke bawah pahanya. Rendah hitam terlihat samar-samar, aroma pedas yang akrab dan mematikan langsung mengepung saya. Dia terlalu dekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya yang terengah-engah. Dan naik turunnya dadanya. Ada jeda kosong di benakku. Bagaimanapun juga, kaki ini, tubuh ini, pernah membuatku sangat tergila-gila. Dia menyadari kebingunganku, terkekeh pelan, dan menggerakkan jarinya di dadaku. "Kenapa? Jadi aneh, tadi di meja. Bukankah kamu berpura-pura menjadi orang yang sangat bermoral?" Dia tiba-tiba mendekat dan mencium bibirku dengan kasar. Bukan belai lembut, tapi gigitan yang bersifat menghukum. Ujung lidahnya dengan kasar membuka rahangku. Menjelajah masuk dengan gila-gilaan. Saat itu, aku memang sedikit terlena. Bagaimanapun juga, ini adalah wanita yang kucintai selama 3 tahun. Kakinya masih menggosok pinggangku. Sentuhan itu benar-benar seperti menyulut api. Tapi detik berikutnya, dia melepaskan bibirnya. Dan berkata dengan kejam di telingaku, "Karena kamu sangat ingin memasuki pintu keluarga Bai, maka puaskan aku dulu. Aku akan menguasaimu, memerasmu sampai kering, dan melihat apakah kamu masih punya kekuatan untuk merayu Bai Ningbing." Kata-kata ini seperti seember air dingin yang disiramkan di atas kepala. Menguasai. Menganggapku apa? Alat pelampiasan? Dialah yang memutuskan hubungan pada awalnya. Dialah yang mengatakan bahwa saya tidak punya motivasi. Sekarang dialah yang ingin menjadikan saya teman kencan. Manusia tanah liat pun punya amarah. Aku tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mendorongnya menjauh. Liu Ruyan tidak menyangka. Aku terhuyung beberapa langkah, terengah-engah, menyeka air liur dari sudut mulutku. Mataku mendingin. "Liu Ruyan, apa yang kau lakukan?" "Kita sudah putus. Kau yang memutuskanku. Aku di sini hari ini untuk kencan buta. Targetnya adalah adikmu, bukan kau. Harap bersikap sopan." Aku berbalik untuk memutar kenop pintu. "Tidak boleh pergi." Liu Ruyan menerjangku. Dia mati-matian menahan papan pintu dan menghalangi pintu. "Aku tidak mengizinkanmu bertemu dengannya. Kau milikku." Matanya sedikit merah, rambutnya acak-acakan. Seperti wanita gila. Amarahku juga naik. "Mengapa? Mengapa kau bisa mengambil dan membuang sesuka hatimu?" Aku meraih pergelangan tangannya. Dengan tarikan keras, aku membalikan seluruh tubuhnya dan menekannya ke dinding. Kali ini, aku yang memaksanya. Posisi serangan dan pertahanan berubah. Aku menunduk, menatap matanya. Hidung kami hampir bersentuhan. Tidak mengizinkanku pergi, aku sengaja merendahkan suaraku, dengan sedikit nada nakal. Napas hangat menyembur ke wajahnya. Pria dan wanita lajang berada di ruangan yang sama. Terlebih lagi, mantan kekasih. "Liu Ruyan, tidakkah kau takut aku menjadi buas? Kau tidak mengizinkanku pergi? Hati-hati aku benar-benar menciummu paksa."
Aku pikir dia akan takut. Akan memarahiku sebagai bajingan dan kemudian mendorongku menjauh. Dulu dia paling benci aku seperti ini. Terlihat menyedihkan. Tapi aku tidak menyangka dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menutup matanya, dagunya sedikit terangkat, bulu matanya bergetar ringan. Itu adalah ekspresi yang siap dipetik, bahkan ada sedikit harapan di wajahnya. Aku tertegun. Pukulan ini seperti mengenai kapas, sangat menyesakan. Ekspresinya ini malah membuatku terlihat seperti, jika aku benar-benar menciumnya. Bukankah itu akan menjadi keinginannya? Maka aku akan benar-benar menjadi mainannya. Sial. Aku mengutuk pelan dan langsung melepaskan tanganku, mundur seperti menghindari wabah. Tidak menarik. Sementara dia linglung, aku dengan cepat membuka kunci pintu. Aku melarikan diri, di belakangku terdengar raungan marah Liu Ruyan. Xiao Yi, kau bajingan. Aku bergegas keluar kamar. Hampir menabrak seseorang. Bai Ningbing sedang menguping di depan pintu dengan ekspresi khawatir. Melihatku keluar, dia langsung mendekat dan menggandeng lenganku. Dua gundukan lembut menempel erat padaku. Kakak, aku bisa merasakannya. Ada tatapan dingin dan penuh dendam di belakangku. Seolah laser akan menembus kami berdua. Aku tidak berani menoleh, menarik Bai Ningbing dan berlari menuruni tangga. Tidak apa-apa, kakak akan mengajakmu bermain. Meskipun ada sedikit kesan memanfaatkan adik sendiri. Tapi menyelamatkan diri adalah yang utama sekarang, untuk menghindari kejaran Liu Ruyan. Beberapa hari berikutnya aku menghindarinya. Bai Jian kali ini tidak menyerah dan bersikeras menjodohkanku dengan adiknya. Lau Xiao, ada pameran anime akhir pekan ini. Adikku adalah seorang influencer besar di lingkaran cosplay. Banyak penggemar. Aku sudah membeli tiketnya. Jika kamu tidak pergi, itu berarti kamu tidak menghargaiku. Aku berpikir bahwa dengan tipe wanita dingin dan dewasa seperti Liu Ruyan, aku pasti tidak akan tertarik pergi ke tempat berkumpulnya orang-orang 2D seperti ini, jadi aku setuju. Sesampainya di lokasi pameran anime, aku baru menyadari bahwa Bai Jian tidak melebih-lebihkan. Bai Ningbing cosplay sebagai seorang gadis penyihir. Rambut palsu merah muda, rok mengembang, memegang tongkat sihir di tangannya. Begitu muncul, dia menjadi pusat perhatian. Banyak kamera menyorot dan memotretnya dengan gila. Kakak, maukah kamu berfoto denganku juga? Dia menarik tanganku. Bersikeras menampilkan berbagai pose. Aura semangat dan vitalitas seorang gadis muda terpancar. Senyumnya sangat manis. Sejujurnya, berada dengan gadis manis seperti ini membuat suasana hati menjadi baik. Tidak perlu menebak pikiran, tidak perlu memperhatikan ekspresi wajah, hanya ada gelembung merah muda di mana-mana. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak masuk, aku merasa ada sepasang mata yang mengawasiku dari belakang. Dingin, lengket, seperti ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan. Aku menoleh beberapa kali. Lautan manusia, semuanya berpakaian aneh. Tidak bisa menemukan siapapun. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku menghibur diri sendiri. Aku berkeliling selama pagi. Aku ingin buang air kecil, jadi aku pergi ke toilet. Baru saja selesai mencuci tangan. Saat aku sedang merapikan rambut di depan cermin, tiba-tiba pintu bilik sebelah terbuka. Seorang wanita memakai topi lidah hitam dan masker hitam, mengenakan pakaian olahraga serba hitam, keluar. Penampilan ini seperti seorang pembunuh di pameran lambat, diam-diam berjalan di belakangku. Dia mengunci pintu kamar mandi dari dalam, klik suara renyah, hatiku menegang. Berbalik ingin bertanya siapa kamu, wanita itu langsung membuka maskernya, Liu Ruyan. Dia tidak memakai riasan, wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya sangat berat. Terlihat agak lesu, tetapi matanya bersinar menakutkan. Itu adalah obsesi yang hampir patologis. Bai, aku baru saja membuka mulut, dia sudah mendorongku dengan keras ke dinding. Dia berjinjit, sekali lagi, menciumku dengan paksa. Kali ini lebih ganas, lebih putus asa dari yang di rumah. Dia menggigit bibirku hingga berdarah. Rasa amis darah menyebar di rongga mulut, membawa kebencian yang ekstrim. Kamu bersenang-senang dengannya, ya? Dia melepaskanku, terengah-engah, matanya suram. Bahkan berpegangan tangan, saling memandang penuh kasih sayang, tersenyum begitu cerah. Xiao Yi, apakah kamu lupa milik siapa kamu? Aku menyeka darah dari sudut mulutku. Terkejut dan marah, Liu Ruyan, kamu menguntitku? Kamu sakit? Ya, aku memang sakit. Merindukanmu sampai hampir gila. Dia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, layar menghadapku. Di atasnya tampak jelas sebuah foto, baru saja, saat dia menciumku dengan paksa. Dia mengangkat ponselnya, bersuah foto, di dalam foto. Aku ditekan ke dinding olehnya, dengan wajah bingung, sementara dia memejamkan mata. Mencium dengan penuh semangat, sudut yang rumit, sangat ambigu. Liu Ruyan menggoyangkan ponselnya, menunjukkan senyum seperti iblis. Pria tampan ini. Fotomu bagus, kan? Bagaimana menurutmu, jika aku mengirim foto ini? Kepada Ningbing di luar, bagaimana ekspresinya? Kakak kesayangannya.
Berciuman mesra dengan mantan pacarnya di kamar mandi, kulit kepalaku terasa mati rasa. Wanita ini gila. Berani kamu? Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Jarinya menggantung di atas anak panah yang siap dikirim. Jadi, lebih baik kamu patuh ikut kencan buta denganku saja. Jangan pikirkan gadis kecil itu. Dia tidak bisa mengendalikanmu. Hanya aku yang bisa. Aku tertawa karena terkejut dengan logikanya yang tidak masuk akal ini. Liu Ruyan, bukankah kamu dulu gadis di gedung tinggi? Ancaman rendahan semacam ini. Kamu belajar dari mana? Dia berkedip dengan lucu, rasa sakitnya itu langsung menghilang, terkejut dengan sedikit rasa malu seorang gadis. Bukankah ini semua berkatmu? Dulu saat berpacaran dengan seseorang, di komputer seseorang ada folder tersembunyi bernama materi pembelajaran. Alur ceritanya jauh lebih aneh dan menarik. Aku sudah belajar banyak. Aku tersipu malu dan langsung terdiam. Itu adalah guru pencerahanku. Dia benar-benar sudah melihat semuanya. Bagaimana? Mau aku tunjukkan lagi trik lain yang sudah kupelajari? Tangannya menyusuri dadaku ke bawah. Matanya menggoda. Aku meraih tangannya dan menggertakkan gigi. Kau memang kejam. Setelah diancam oleh Liu Ruyan, aku bersikap jujur selama 2 hari. Tapi Bai Jian, si bodoh besar itu, sama sekali tidak tahu bahaya medan pertempuran, dan membawaku ke rumahnya lagi. Xiao Yi, kejutan. Kejutan besar. Dia secara misterius mendorongku ke kamar Bai Ningbing. Adikku, untukmu. Sudah berusaha keras. Jika kamu berani tidak patuh, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Setelah mengatakan itu, dia brak, menutup pintu, dan dengan perhatian berteriak dari luar. Adik, raih kesempatan. Nasi? Jadikan bubur. Aku berdiri di tengah ruangan dengan wajah bingung. Lampu di ruangan itu redup, tirai merah muda ditarik. Panggilan lembut dari lubuk hatinya. Kakak, terdengar dari kedalaman. Aku menoleh. Hampir saja aku mimisan di tempat. Bai Ningbing berdiri di sana. Dia tidak mengenakan gaun lolitanya yang biasa. Di kepalanya ada sepasang tanduk iblis melengkung, tubuhnya dibalut pakaian kulit ketat berwarna hitam yang menutupi bagian-bagian penting. Bagian bawahnya adalah celana pendek kulit super pendek yang terhubung dengan stoking jaring hitam, membungkus erat kakinya yang proporsional. Di tangannya juga ada cambuk kulit kecil yang dibuat dengan indah, Sucubus. Ini adalah cosplay Sucubus adikku, kontrasnya terlalu besar dengan citranya yang manis dan tidak berbahaya. Dampak visual semacam ini benar-benar seperti bom nuklir. Bai Ningbing memerah. Jelas, ini pertama kalinya dia berpakaian seperti ini. Sedikit malu, tetapi lebih banyak keberanian. Dia mengayunkan cambuk kecil di tangannya, menggigit bibirnya, dan berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Kakak, suka tidak? Ini yang aku siapkan khusus untukmu. Dia berjalan di depanku, cambuk kulit dengan lembut diletakkan di bahuku, jarinya menggambar lingkaran di dadaku. Kakak, aku juga sudah banyak belajar. Kamu ingin mencoba apa? Tenggorokanku kering, detak jantungku berakselerasi hingga hampir meledak. Cobalah seorang pria. Melihat adegan ini, aku harus, tetapi secara rasional aku masih, jika sesuatu benar-benar terjadi. Liu Ruyan pasti akan memotongku dengan pisau. Aku mundur berulang kali, melambaikan tangan seperti kucing keberuntungan. Adik, jangan seperti ini terlalu cepat. Jantung kakak tidak baik, tidak tahan dengan rangsangan semacam ini. Itu apa? Kakak sudah tua. Sungguh? Tunggu sebentar bermain game tembak-menembak. Semua tidak bisa menahan senapan, kamu ganti pakaian, ganti yang normal. Bai Ningbing tidak menyerah, seluruh tubuhnya menempel. Aku. Kakak jelas sangat menyukainya, matamu lurus, aku tahu. Aku bisa, tepat ketika aku akan karena pembelaan diri yang sah. Dan melakukan kesalahan, pintu kamar ditendang terbuka oleh seseorang, bang. Aku dan Bai Ningbing yang bingung, pada saat yang sama menoleh ke belakang, Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Dia baru saja kembali dari luar, masih mengenakan jas hujan, membawa tas di tangannya. Tapi saat ini, wajahnya sehitam dasar panci, dia melihat pemandangan itu. Adik, memegang cambuk kulit, menempel pada tubuh pria. Tatapan itu langsung berubah tajam seperti pisau, penuh dengan aura membunuh. Bai Ningbing, apa yang kamu lakukan? Sebuah raungan marah. Sampai langit-langit bergetar. Bai Ningbing sangat ketakutan. Cambuk kulit di tangannya jatuh. Kak, kenapa kamu kembali? Liu Ruyan sama sekali tidak berbicara omong kosong, dengan cepat menerjang masuk. Dia mengabaikan protes adiknya. Langsung menjambat telingaku. Sakit, sakit, pelan-pelan. Dia menyeretku keluar dari pelukan Bai Ningbing seperti mengangkat anak ayam. Sambil menyeret keluar. Masih punya muka untuk berteriak sakit. Xiao Yi, kamu dan kuda tua datang untuk mencelakai adikku saat aku tidak memperhatikan? Berapa umurnya? Kamu benar-benar membiarkannya mengenakan pakaian yang tidak sesuai ini? Ikut aku. Hari ini jika aku tidak mengulitimu, aku tidak pantas bermarga baik. Suasana di ruang tamu tegang seperti di ruang sidang. Liu Ruyan mengambil pakaian itu.
Kostum Cos Iblis menawan seharga beberapa ribu yuan itu menjadi gumpalan dan membuangnya ke tempat sampah. Mulai sekarang, tidak boleh lagi memakai pakaian seperti ini. Disita. Air mata Bai Ningbing yang sedih. Berkaca-kaca. Itu milikku, sangat mahal. Dan aku sudah dewasa. Aku punya hak untuk mengejar kebahagiaanku. Kebahagiaanmu bukan dia. Liu Ruyan berteriak balik, lalu menatapku. Dan kamu, ikut aku masuk. Aku sekali lagi diseret olehnya. Ke kamar yang familiar itu. Resep familiar, rasa familiar. Aku dipaksa melakukan Dufar Arpmas lagi. Liu Ruyan benar-benar murka kali ini. Matanya merah seperti kelinci. Dia menekanku dengan kuat, suaranya bergetar. Xiao Yi, apakah kamu begitu lapar mata? Asal perempuan, kamu mau saja? Bahkan adikku sendiri, kenapa kamu tidak bisa melihatku lagi? Apakah aku begitu menjijikan bagimu? Dia berkata sambil hendak menciumku, dengan kegilaan yang putus asa. Kamu telah mempermainkanku, jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Dulu aku milikmu, dan seterusnya juga harus milikmu. Jangan berpikir untuk menyesali orang lain lagi, aku sangat marah dengan rentetan kenakalannya ini. Amarahku meledak, semua penindasan selama ini akhirnya meledak pada saat ini. Aku seorang pria, bukan bonekanya. Aku mendorongnya dengan keras. Aku mendorongnya hingga menabrak lemari dengan suara keras. Tapi secara refleks aku melindungi tanganku. Tanganku hampir hancur. Liu Ruyan tertegun, sepertinya tidak menyangka. Aku akan melawan sekeras ini. Aku menunjuk hidungnya dengan suara dingin. Liu Ruyan, sudah cukupkah kau membuat keributan? Kita sudah putus. Putus? Apa kau mengerti? Dulu kau yang meminta putus. Kau yang merasa aku tidak becus ini dan itu. Setiap kali bertengkar. Selalu aku yang meminta maaf. Aku hanya mengatakan satu kalimat, kau bisa membalas 10 kalimat. Kau memarahiku tidak punya uang, memarahiku tidak mengerti emosi, memarahiku tidak punya otak. Kau memarahiku karena terlalu lurus. Baiklah, aku kabulkan keinginanmu. Aku pergi. Kau mau cari yang seperti apa? Silakan cari. Semakin aku bicara, semakin emosional aku. Mataku juga memerah. Aku sudah mundur. Aku sudah siap memulai hidup baru. Mengapa kau masih ingin menggangguku? Mengapa kau bisa seenaknya membuang dan mengambil kembali? Aku juga manusia, aku juga punya harga diri. Kau bilang, kau ingin mengganti pacar baru, aku melepaskanmu. Sekarang mengapa kau menghalangiku mencari pacar baru? Meskipun itu adikmu, itu juga kebebasanku. Ini pertama kalinya. Aku begitu keras padanya. Dulu saat pacaran, dia adalah ratu. Aku adalah anak anjing kecil. Aku memanjakannya, mengalah padanya. Merendahkan diriku serendah debu. Tapi apa yang kudapatkan? Adalah dia yang semakin menjadi-jadi. Liu Ruyan menatapku dengan kosong. Warna darah di wajahnya memudar sedikit demi sedikit. Bibirnya bergetar. Namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Harga dirinya hancur olehku pada saat ini. Aku melihat ekspresi terluka di hatinya. Sekilas rasa iba melintas di benakku. Tapi segera ku pendam. Tidak boleh lemah hati. Lemah hati berarti mengulangi kesalahan yang sama. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Setelah mengatakan ini, aku berbalik dengan cepat dan membuka pintu. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, dia tidak menghentikanku lagi. Seluruh dunia terasa sunyi. Setelah hari itu, aku memblokir semua kontak Liu Ruyan. Aku pergi ke warnet. Bermain game selama 3 hari. Hingga malam hari keempat, aku menerima telepon dari Jiang Yuqing. Dia adalah seniorku dan juga sahabat Liu Ruyan. Dulu, dialah yang menjodohkan kami. Xiao Yi, cepat datang ke bar YC. Ada masalah. Suara senior terdengar cemas, suara latar belakang sangat bising. Ada apa? Jantungku berdebar. Ruyan mabuk berat. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dia terus menangis dan menghancurkan barang. Manajer sudah mau menelepon polisi. Cepat bawa pergi wanita gila ini. Awalnya aku tidak ingin peduli. Tapi mendengar akan ada laporan polisi, aku menghela napas. Kirim lokasinya padaku. Ketika tiba di bar, aku langsung melihat Liu Ruyan di bilik. Dia sudah sangat mabuk, tertidur di meja, dan di kakinya penuh botol kosong. Dewi yang biasanya sombong seperti merak, sekarang seperti anak kucing jalanan yang terlantar. Xiao Yi, brengsek. Dia mengumpat tidak jelas. Air mata membuat riasannya luntur, hitam berantakan seperti panda. Aku berjalan mendekat, hatiku campur aduk, mendengar langkah kaki. Dia berusaha mengangkat kepalanya, menyipitkan mata menatapku. Tiba-tiba dia menyeringai. Bodohnya. Xiao Yi, kamu datang. Dia berdiri terhuyung-huyung dan menerjang ke pelukanku, memeluk pinggangku erat-erat dengan kedua tangan. Jangan pergi. Aku salah. Air mata dan ingusnya. Semua menempel di bajuku. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku tidak akan galak lagi. Aku juga bisa seperti adik perempuan, manis dan lembut. Apakah kamu juga menyukaiku? Jangan tinggalkan aku akan mengakui semua kesalahanku di masa depan.
Jangan tolak aku. Aku ingin mengatakan, aku mengenalnya selama 3 tahun. Aku belum pernah melihatnya serendah ini. Ratu yang sombong itu, ternyata memohon padaku untuk tidak meninggalkannya. Sebuah ironi tiba-tiba muncul di hatiku. Adegan terkenal seperti ini, jika tidak diabadikan, aku akan merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku mengeluarkan ponselku, membuka mode perekaman video. Liu Ruyan. Apa yang kamu katakan? Lebih keras? Aku tidak mendengar dengan jelas. Dia menangis terseduh-seduh di depan kamera. Aku berkata, aku salah. Aku adalah Xiaoye Xiaobao. Guk, guk, guk. Sebenarnya, aku masih kesal di dalam hati. Pada saat ini, aku hampir tidak bisa menahan tawa. Dengan bukti di tangan, hari-hari untuk berbalik dan menjadi penguasa ada di depan mata. Setelah merekam video, aku membantunya berdiri dan berkata kepada Jiang Mingyu di samping. Baiklah, Jiang Mingyu memberiku alamat dan kata sandi. Kirim dia ke kamar tamu dulu. Aku akan kembali setelah menyelesaikan kompensasi di sini. Jangan mengambil keuntungan dalam situasi ini, ya. Aku memutar mataku. Aku memapah Liu Ruyan yang lemah seperti lumpur, naik taksi ke rumah teman sekelasku, dan menempatkan Liu Ruyan di tempat tidur. Ini lebih melelahkan daripada lari maraton. Dia seperti gurita. Selama aku melepaskannya, dia akan langsung melilitku. Sampai, lepaskan. Aku melemparkannya ke tempat tidur, berkeringat deras. Aku baru saja akan berbalik dan pergi. Ketika tiba-tiba terdengar suara, klik, dari belakang. Suara kunci yang terkunci. Aku bergegas kembali ke pintu. Hari ini, aku tidak akan. Malam ini, kalian harus menyelesaikan semuanya dengan jelas. Tidak boleh keluar sebelum bicara. Jangan menyiksaku setiap hari. Ini melanggar hukum. Aku melanggar hukum, lalu kenapa? Jika kamu berani, laporkan aku ke polisi. Suara langkah kaki menjauh. Aku bersandar ke pintu dengan putus asa. Apa-apaan ini? Dikunci oleh sahabat mantan pacar, di kamar mantan pacar. Mantan pacarku juga mabuk. Skenario ini tidak benar. Saat itu, Liu Ruyan di tempat tidur. Bergumam pelan, air panas. Dia mulai gelisah dan menarik-narik pakaiannya sendiri. Aku buru-buru menghampirinya. Aku menekan tangannya. Nenek, jangan membuat masalah. Di sekitarku ada orang. Dia langsung memanfaatkan situasi, melingkarkan kedua lengannya di leherku. Seluruh tubuhnya menggantung padaku, tubuhnya yang panas menempel erat padaku. Aroma alkohol bercampur dengan parfum mawar dari tubuhnya langsung menusuk hidungku. Ini benar-benar senjata biologis ditambah serangan mental. Xiao Yi. Tidak nyaman, dia menggeliat di pelukanku seperti anak kucing yang mencari perhatian. Napasnya yang hangat menyembur di leherku, menyebabkan getaran. Aku pria normal. Siapa yang tahan dengan ini? Liu Ruyan. Pelan-pelan, aku mencoba mendorongnya menjauh, tapi dia memelukku dengan erat. Kaki, dia juga melingkarkan kakinya di pinggangku, tidak mau melepaskan. Kalau ku lepaskan, kamu akan lari. Dia menyembunyikan wajahnya di dadaku, air mata membasahi kemejaku. Aku sangat merindukanmu, jangan pergi. Mendengar gumamannya yang terisak. Pertahanan di hatiku akhirnya runtuh. Aku menghela napas. Aku tidak melawan lagi, membiarkannya memelukku. Malam itu, benar-benar seperti neraka. Dia mabuk dan tidak bisa diam, kadang menendang selimut, kadang ingin minum air, kadang harus memeluk lenganku sebagai bantal, dan terus menggosok-gosokkan tubuhnya padaku. Dia terus bergumam. Aku menahan diri sepanjang malam, melayaninya seperti pengasuh. Mendengar napasnya yang berangsur-angsur teratur, melihat wajah tidurnya yang tenang, aku merasa damai yang sudah lama hilang. Sebenarnya, selama dia tidak mulai memaki, dia memang cukup manis. Keesokan paginya, aku terbangun karena geli. Ada sesuatu yang menggosok wajahku. Aku membuka mata dengan linglung. Wajah cantik yang membesar. Ada tepat di depanku, jaraknya kurang dari 5 cm. Liu Ruyan bangun. Dia menggaruk hidungnya dengan rambutnya, matanya jernih. Tapi dengan sedikit kerumitan, posisi kami berdua sekarang sangat ambigu. Aku berbaring di tempat tidur, selamat pagi. Dia menopang tubuh bagian atasnya. Menatapku dari atas. Selamat pagi. Aku menelan ludah. Ingin mendorongnya menjauh. Itu, bisakah kau turun dulu? Aku mendorongnya. Dia dengan percaya diri menekanku. Xiao Yi. Kau tidur denganku semalaman, kau harus bertanggung jawab padaku. Aku membelalakan mata. Kau bilang apa? Jelas-jelas kau yang mabuk semalam dan terus menarikku. Aku adalah korban. Aku mabuk, aku tidak tahu apa-apa. Dia mulai bertindak kasar. Pokoknya, aku bangun sudah berada di tempat tidurku. Dan memelukku. Itulah faktanya. Lagi pula, pria dan wanita lajang berada di ruangan yang sama. Berani kau bilang kau tidak melakukan apa-apa padaku? Dia mengangkat alis. Dengan ekspresi yakin bisa mengalahkanku. Hei, kau ini cari gara-gara ya? Aku teringat jurus pamungkas tadi malam. Segera mengeluarkan ponselku. Ayo,
Biar kau lihat buktinya. Aku membuka video. Volume saya atur maksimal. Di video, Liu Ruyan terlihat menyedihkan seperti meme. Berteriak, aku anjing kecilnya Xiao Yi. Guk, guk, guk. Wajah Liu Ruyan langsung menghijau. Benar-benar hijau yang terlihat jelas. Dia mengulurkan tangan untuk merebut ponsel itu. Xiao Yi, kau brengsek. Hapus, aku sudah bersiap, mengangkat tinggi-tinggi ponselku. Menghapusnya tidak mungkin. Ini adalah pusaka keluargaku. Aku mendekat padanya sambil tersenyum jahat. Melihat ekspresinya yang malu dan marah, hatiku sangat senang. Nona Bai. Sekarang katakan, siapa yang harus bertanggung jawab kepada siapa? Bukankah kau yang harus menjadi anjing kecilku? Liu Ruyan menggigit bibirnya, menatapku dengan tajam. Matanya penuh dengan rasa malu dan marah. Ada juga sedikit kompromi. Xiao Yi, dia seperti balon yang kempes. Sembunyikan kepalamu di dadaku, suaranya teredam, aku bertanggung jawab padamu. Sudah cukup kan? Mulai sekarang aku tidak akan galak lagi, aku akan mendengarkanmu juga. Mengejarmu kembali, bolehkah? Mendengar kalimat ini. Kekesalan di hatiku benar-benar lenyap, aku menyimpan ponselku. Mengulurkan tangan memeluknya, di dahinya, menciumnya dengan lembut. Baik, ini yang kamu katakan, mulai sekarang tidak boleh menyesal. Di siang bolong, Xiao Yi, kamu cari mati. Dari dalam kamar terdengar suara keributan yang sudah lama tidak terdengar. Setelah berbaikan, aku mengantar Liu Ruyan pulang, tepatnya. Mengantar pacarku saat ini pulang, begitu masuk hanya ada Bai Ningbing seorang diri. Di ruang tamu menonton TV, melihat kami berdua pulang bersama, dan Liu Ruyan. Masih mengenakan pakaian kemarin, rambutnya juga sedikit berantakan, di tubuhnya juga mengenakan jaketku. Tatapan mata Bai Ningbing seketika berubah, penuh dengan keraguan. Gelisah, dan juga sedikit tidak rela. Cih, kakak Xiao Yi, kalian semalam. Liu Ruyan belum sempat bicara. Aku mendahului, aku tidak ingin gadis kecil ini berfantasi lagi. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Ningbing, aku menatapnya. Dengan serius berkata, ada sesuatu yang ingin aku jelaskan padamu. Bai Ningbing sepertinya sudah bisa merasakan sesuatu. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Ningbing, maafkan aku selama ini hanya menganggapmu sebagai adik. Dulu begitu, sekarang juga begitu, aku dan kakakmu. Cocok. Begitu kalimat ini keluar, air mata Bai Ningbing seketika jatuh. Kenapa? Apa kurangku? Aku lebih muda dari kakak, lebih lembut dari kakak, juga bisa memasak. Juga bisa cosplay. Dia hendak menerjang. Liu Ruyan tiba-tiba maju selangkah. Menghalangi di depanku, lalu, di depan adiknya. Dia melingkarkan kedua tangannya di leherku, berjinjit, memberiku ciuman yang mendominasi. Dan penuh gairah. Suaranya renyah dan keras. Aku juga tidak ragu-ragu, langsung memeluk pinggang Liu Ruyan dan dengan antusias membalas ciuman itu. Ini adalah deklarasi, juga demonstrasi. Bai Ningbing tercengang, mulutnya terbuka membentuk huruf O, air matanya lupa mengalir. Setelah berciuman, Liu Ruyan melepaskanku dan melirik adiknya dengan puas. Tatapannya seolah berkata, gadis kecil, bertarung dengan kakakmu? Dalam percakapan mata, Bai Ningbing menuduh dengan nada menangis, kakak jahat. Kamu prajurit Tauren, dia jelas pangeran berkuda putihku, kamu merebutnya. Liu Ruyan terkekeringan, nadanya malas dan bangga. Adik, kamu terlalu muda. Akan kuberitahu sebuah rahasia, aku dan kakak iparmu sudah bersama sejak kuliah. Bahkan jika dia memiliki tahi lalat di tubuhnya, aku tahu segalanya. Apa yang kamu gunakan untuk bersaing denganku? Hanya dengan lemari pakaian Chos Mu, HMPH. Setelan sucubusku adalah senjata ampuh. Kakak ipar pasti menyukainya. Tersedak, setelanmu lumayan, disita. Nanti, aku akan memakainya untuk kakak iparmu, biar kamu lihat sendiri. Apa artinya benar-benar mempesona? Kembalikan padaku. Jika kamu ingin memakainya, bayar. Itu barang bekasku, barang bekas Mu tidak berharga. Milikku yang berharga. Aku di kamar, menunggu pikiran berkeliaran. Pikiranku dipenuhi dengan kalimat yang baru saja diucapkan Liu Ruyan. Nanti, aku akan memakainya untuk kakak iparmu. Benarkah? Ratu berubah menjadi sucubus? Pemandangan ini terlalu indah. Aku tidak berani membayangkannya. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Napasku tertahan, Liu Ruyan masuk. Dia benar-benar mengenakan setelan itu. Setelan sucubus yang dia ambil kembali dari tempat sampah. Harus dikatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Bai Ningbing mengenakan setelan ini seperti mengenakan pakaian orang dewasa secara diam-diam, lucu dan belum berpengalaman. Tapi saat dikenakan oleh Liu Ruyan, itu murni godaan, jaket kulit hitam. Hanya membungkus lekuk tubuhnya yang dewasa dan penuh, kulit terbuka di pahanya berwarna hitam, tanduk iblis di kepalanya. Tidak hanya tidak tampak tiba-tiba, tetapi juga menambahkan sedikit aura jahat di tangannya. Memegang cambuk kecil,
matanya menggoda, setiap langkah yang diambil penuh dengan pesona. Bagaimana, kakak ipar? Dia meniru panggilan adiknya, dengan sengaja merendahkan suaranya, dengan sedikit nada manja. Apakah ini cantik? Aku merasakan gelombang panas langsung menuju otakku. Darah dari hidung hampir menyembur keluar. Siapa yang tahan? Aku? Pria mana yang tahan ujian seperti ini? Aku terus melambaikan tangan, berbicara tidak karuan, ganti pakaian. Cepat ganti pakaian. Kenapa? Tidak suka? Liu Ruyan mendekat, cambuk dengan lembut menyentuh daguku. Bukan tidak suka, tapi terlalu suka. Jantungku tidak tahan, aku meraih jaket katun besar di samping. Bergegas maju, membungkusnya dengan rapat, cepat pakai. Jangan sampai kedinginan. Liu Ruyan terkekeh, tertawa terbahak-bahak. Dia menarik jaket katunnya, menatapku. Bukankah kamu bilang tidak ada perasaan pada kakak perempuan? Kenapa? Kakak perempuan seperti ini membuatmu merasakan sesuatu? Wajahku memerah, menyembunyikan kepalaku di dadanya. Selalu salah mengenali. Semua pria merasakan sesuatu, kecuali dia seorang Kasim. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Aku memeluknya, merasakan suhu tubuhnya di bawah jaket katun. Kamu hanya perlu sedikit lebih lembut padaku. Aku tidak bisa menahan diri, tidak perlu seseksi ini. Aku mendekat ke telinganya. Sambil tersenyum menambahkan, terutama di siang hari, mudah terjadi kecelakaan. Malam bisa dipakai. Wajah Liu Ruyan tiba-tiba memerah, dia mengulurkan tangan dan menjentikan dahiku. Berpikir. Terlalu banyak berpikir. Dulu tidak pernah melihatmu begitu berani. Sekarang benar-benar nakal. Itu juga karena kamu yang memaksaku. Kami berdua tertawa dan berguling bersama. Saat ini semua jarak menghilang, hanya tersisa kebahagiaan di seluruh ruangan, tepat ketika kami berdua sedang bersenang-senang. Suara keras Bai Jian terdengar dari luar pintu. Aku kembali. Lau Xiao masih di sini? Sial, orang bodoh ini kembali. Aku dan Liu Ruyan merapikan pakaian kami. Keluar dari kamar, tepat pada waktunya untuk melihat Bai Jian dengan ekspresi bersemangat. Di belakangnya ada Bai Ningbing yang tampak sedih, melihat kami berdua berdiri berdampingan, dan tanganku masih secara alami memegang tangan Liu Ruyan. Bai Jian tertegun. Bola matanya hampir keluar. Penyair seperti itu tidak memuntahkan tulang. Bukankah aku sudah mengenalkan adikku padamu? Di mana adikku yang manis dan imut? Kamu tidak menginginkannya? Dia menoleh untuk melihat Bai Ningbing. Bai Ningbing cemberut dan menatapku dengan sedih, seolah masih menyimpan sedikit harapan. Hai, Liu Ruyan berdeham dengan dingin dan menghampiri. Menatap Bai Jian dengan tidak senang. Gatal ya? Berani-beraninya kamu menjelek-jelekanku di depanku? Bai Jian menciutkan lehernya, tetapi masih menegakkan lehernya, mencoba membujukku untuk kembali ke jalan yang benar. Aku tidak bisa menahan tawa melihat ekspresinya yang patah hati. Sudah waktunya untuk mengungkap semuanya. Aku menegakkan punggungku dan memegang erat tangan Liu Ruyan, jari telunjuk saling bertautan. Mengangkatnya di depan Bai Jian. Bai Jian, sebenarnya ada sesuatu yang belum aku beritahu padamu. Aku dan kakakmu sebenarnya sudah bersama sejak kuliah. Kemudian kami putus karena sedikit kesalahpahaman. Sekarang kami sudah balikan. Kata-kata ini seperti petir di siang bolong. Bai Jian membuka mulutnya lebar-lebar. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Apa? Kalian mantan pacar? Bai Ningbing juga menutup mulutnya di samping. Meskipun dia sudah tahu, mendengar aku mengakuinya secara langsung. Masih merasa terpukul. Liu Ruyan mengangguk puas dan berkata kepada adik-adiknya. Mengangkat tangan kami yang saling menggenggam. Dengar? Dia milikku. Dulu, sekarang juga. Jadi, lain kali, jangan coba-coba menggoda kakak iparmu. Bai Jian menatapku, lalu menatap kakaknya. Pandangan dunianya runtuh. Sudah kubilang, bagaimana mungkin Lau Xiao tidak tertarik pada adikku? Ternyata kamu suka disiksa ya? Liu Ruyan menendang, pergi. Karena kita sudah kembali bersama, kita harus mengikuti prosesnya. Memilih akhir pekan. Aku membawa hadiah yang telah kusiapkan dengan cermat, menggandeng tangan Liu Ruyan, dan secara resmi berkunjung. Ayah dan ibu Bai ada di rumah, karena aku sudah melakukan pekerjaan rumahku sebelumnya, memberikan teh dan suplemen. Semuanya sampai ke hati orang tua itu. Aku bahkan secara khusus memasak, membantu calon ibu mertuaku. Memotong sayuran, menggoreng sayuran, semuanya mahir, penampilanku sungguh sempurna. Di meja makan, suasananya harmonis, ayah dan ibu Bai sangat puas denganku. Ibu mertua melihat menantu laki-laki, semakin dilihat semakin senang. Yang paling tertekan tetaplah Bai Jian. Dia minum sedikit anggur. Menepuk pundakku, dengan ekspresi sangat sedih. Saudara, awalnya aku punya niat baik. Aku memperkenalkan adik perempuan yang begitu lembut padamu. Kenapa kamu berpikiran pendek dan malah menikahi kakakku, si macam betina ini? Adikku tidak harum, ya, lembut dan manis, cinta, sekali lihat membuat orang ingin menyayangi. Takut, Liu Ruyan yang selama ini menahan diri akhirnya meledak. Mengulurkan tangan dan dengan tepat mencubit telinga Bai Jian.
memutar 180 derajat, sakit, sakit, sakit. Sudah hampir putus, masih berani bilang, aku ini mantan pacarnya. Kamu masih ingin bajingan besar ini mencelakai adikmu, ya? Liu Ruyan menunjukkan dominasinya. Biarkan aku saja yang menanggung penderitaan ini. Aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang masuk neraka? Bai Jian. Kesakitan hingga menyeringai, Kak, aku salah, kamu adalah bodhisattva. Kamu adalah bodhisattva hidup, kan? Semua orang di meja tertawa, Bai Ningbing juga tidak mau kalah. Meskipun sudah menerima kenyataan, dia masih keras kepala dan berkata, Kak, sebenarnya, membiarkan aku yang menanggungnya juga tidak masalah, aku tidak takut susah. Kakak ipar benar-benar sesuai dengan seleraku, nanti. Aku akan sering datang mencarimu, ya, nanti, kakak ipar harus mengganti rugiku. Kak, nanti kamu tidak baik padaku. Aku akan mengadu pada kakak ipar. Setelah selesai berbicara, dia sengaja mengedipkan mata padaku. Liu Ruyan langsung menatapku dengan waspada, lalu menoleh ke adiknya dan berkata dengan galak. Minggir, kalau kamu datang lagi, jangan buka pintu. Waspadalah terhadap api, pencurian, dan adik perempuan sendiri. Pernah dengar? Tatapan peringatan itu membuatku merasa geli, tapi hatiku terasa manis. Di meja makan, calon ayah mertua dalam suasana hati yang baik, terus-menerus menarikku untuk meminum arak obat yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Xiao Yi, arak ini sangat bagus, Paman. Pria yang meminumnya semua bilang bagus. Aku tidak bisa menolak dan meminum beberapa gelas. Saat ini, efek alkohol mulai terasa. Aku hanya merasa seluruh tubuhku panas. Aliran darah semakin cepat, langkahku sedikit goyah. Saat mengantarku pulang, Liu Ruyan dengan mesra menggandeng lenganku. Seluruh tubuhnya menempel padaku, sampai di depan pintu. Bai Jian yang mengantar kami keluar menatapku dengan penuh arti. Dia menepuk bahuku. Mengatakan padaku dengan gerakan bibir, saudara, hati-hati. Macan betina ditambah arak obat, kamu akan habis. Bai Ningbing juga ikut keluar. Berteriak pada kakaknya, Kak, pelan-pelan. Pelan-pelan, kakak ipar sudah mabuk, harus diperlakukan dengan lembut. Liu Ruyan menoleh dan memelototi mereka, apa urusan kalian? Kemudian berbalik. Membantuku masuk ke mobil. Ruang di dalam mobil sempit, aroma tubuhnya semakin kuat. Dia mendekat, membantuku memasang sabuk pengaman, dengan senyum licik di wajahnya. Suaranya manis dan menjijikan. Sayang, apakah makanannya enak malam ini? Arak obat ayahku sangat baik untuk ginjal. Aku menarik dasiku. Merasa napasku agak panas, dengan jujur menjawab, memang sangat kuat. Aku sedikit panas. Liu Ruyan menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya yang merah dengan lembut. Matanya kabur dan penuh godaan. Berdebar, itu benar. Pulang nanti aku bantu. Aku melihat penampilannya yang polos dan menggoda ini. Benang terakhir di otakku putus. Aku langsung mengangkatnya dan membaringkannya di kursi penumpang. Membungkuk menatapnya, jangan lihat dulu, jangan terburu-buru. Aku meletakkan tanganku di pahanya, suara serak, malam ini masih panjang. Terlalu cepat untuk pulang, aku takut kamu tidak tahan, dan cepat tidur. Liu Ruyan mengangkat dagunya dengan provokatif, matanya penuh amarah, aku hanya takut kamu tidak tahan. Kamu yang pertama tidur, beberapa saat kemudian, Liu Ruyan mengemudi. Mobil melaju ke dalam malam, aku tahu malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Soal siapa yang tidak tahan, lihat saja nanti.